Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Kusmawati dengan NIM A321246060. Saya dari kelas B, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Baik, di sini saya akan menjelaskan resume saya mengenai pengantar hukum Indonesia dengan materi pluralisme sistem hukum di Indonesia. Langsung saja ke tujuan instruksional umum. Pembahasan materi ini bertujuan agar mahasiswa memahami mengenai pluralisme hukum di Indonesia, sejarah pluralisme hukum, sistem hukum Indonesia, dan gambaran sistematika pembagian hukum dan klasifikasi ketentuan-ketentuan hukum yang telah tersusun. Berikutnya, tujuan instruksional khusus. Yang pertama, pengertian pluralisme hukum. Yang kedua, latar belakang sejarah perkembangan pluralisme sistem hukum di Indonesia. Yang ketiga, berbagai sistem hukum di Indonesia. Dan yang keempat, macam-macam pembagian hukum. Nah, adapun pengertian pluralisme hukum, pluralisme sistem hukum adalah berlakunya banyak sistem hukum bagi semua golongan dalam satu wilayah, khususnya di Indonesia, yaitu secara bersamaan berlaku beberapa sistem hukum, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Kemudian faktor penyebab berbinekaan hukum di Indonesia. Yang pertama, faktor etis, yaitu keanekaragaman hukum adat kita karena kita terdiri dari bermacam-macam suku bangsa. Dan yang kedua, faktor yuridis, yaitu terdiri dari penggolongan penduduk pasal 163 IS dan pengelompokan hukum pasal 131 IS. Untuk mengatasi kebinekaragaman hukum dapat ditempuh dengan jalan yang pertama, unifikasi hukum, yaitu memberlakukan satu jenis hukum untuk semua golongan penduduk dalam satu tempat ataupun daerah. Contohnya UU PA dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian kodifikasi hukum, yaitu pengumpulan hukum-hukum yang sejenis ke dalam satu kitab yang disusun secara sistematis dan lengkap. Contohnya seperti KUHP dan KUHD. Selanjutnya, sejarah pluralisme sistem hukum Indonesia. Pedoman politik pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum di Indonesia. Yang pertama, pasal 131 I.S. Initial Statutory yang menggantikan R.R. Regeling Reglement pasal 75 yang pokok-pokoknya adalah yang pertama, perintah kodifikasi, hukum perdata dan dagang, begitu pula hukum pidana, acara perdata dan acara pidana harus dikodifikasikan atau diatur dalam kitab undang-undang. Yang kedua, asas konkordansi atau konkordansi, hukum yang berlaku bagi golongan Eropa harus dipersamakan atau konkordansi dengan hukum yang berlaku di Belanda. Yang ketiga, mengenai ordonansi yang mengatur hukum perdata dan hukum dagang. Yang pertama, bagi orang Eropa berlaku hukum Eropa. Yang kedua, bagi orang Timur asing berlaku hukum negaranya. Yang ketiga, bagi bumi putra berlaku hukum adat. Yang keempat, bagi yang mau menundukkan diri terhadap hukum Eropa berlaku hukum Eropa. Selanjutnya ada penundukan diri. Yang pertama, seluruh hukum Eropa. Yang kedua, sebagian hukum Eropa, misalnya hukum kekayaan saja. Yang ketiga, perbuatan-perbuatan hukum tertentu. Dan yang keempat, secara diam-diam jika pribumi melakukan perbuatan hukum yang tidak dikenal dalam hukum adat. Selanjutnya, pasal 163 I.S. Initial Statutory pembagian golongan penduduk menentukan yang pertama, penghuni-penghuni Indonesia dibedakan dalam golongan Eropa, bumi putra, dan timur asing dengan hukum yang berbeda. Yang kedua, golongan Eropa terdiri dari yang pertama, orang Belanda, yang kedua, orang Eropa kecuali Belanda, yang ketiga, orang Jepang, Amerika, dan Australia, dan yang keempat, anak yang lahir sebagai anak yang diakui sah oleh orang tersebut di atas dan keturunannya. Yang ketiga, golongan timur asing, orang Asia yang lain seperti Cina, Arab, India, dan lain-lain, serta keturunannya atau yang diakui sah oleh mereka.
Dan yang keempat, golongan bumi putra. Yang pertama, yang tunduk pada hukum adat. Yang kedua, semua orang bumi putra kecuali sudah masuk golongan lain. Dan yang ketiga, mereka yang masuk golongan hukum lain tapi sejak lama diterima sebagai orang bumi putra. Dan yang terakhir, sistem hukum. Yang pertama, hukum positif dibuat dalam suatu sistem yang tersusun secara sistematik, yang selanjutnya disebut sebagai sistem hukum. Yang kedua, di dunia ada banyak sistem hukum, diantaranya yang terbesar adalah sistem hukum Eropa Continental Civil Law. Yang kedua, sistem hukum Amerika Anglo-Saxon. Yang ketiga, sistem hukum Islam. Dan yang keempat, sistem hukum adat Van Vollenhoven. Selanjutnya, asal-usul Eropa kontinental. Dulu, ahli hukum Yunani mengatakan bahwa yang disebut hukum adalah yang tertulis dalam kitab hukum, Asal-usul Anglo-Saxon. Dulu, ahli hukum di Inggris mengatakan bahwa mustahil semua hukum dapat ditulis. Biarkan hukum berkembang sesuai dengan kebiasaan masyarakat, karena tiap hari hukum bisa berubah sesuai dengan tuntutan zaman. Sekian pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.